Berita-berita kurang mengenakan akhir-akhir ini semakin banyak terdengar. Salah satunya adalah batalnya pabrik Lego didirikan di Indonesia. Menyusul dibatalkannya pabrik LG dari Korea juga dibuka di Indonesia. Ini memperpanjang daftar banyaknya industri-industri dari luar Indonesia yang gagal dibuka di Indonesia. Apakah betul itu karena faktor ormas ataukah karena tingginya upah para pekerja di Indonesia dibandingkan negara tujuan yang akhirnya menjadi lokasi tempat pabrik mereka ini dibangun, misalkan seperti Vietnam? Dan apakah ini sesuatu yang harus kita tangisi, sesali, dan runtuki? Mengapa saya bilang bahwa kita sebenarnya salah kaprah dan kita seharusnya bersyukur pabrik itu tidak dibangun di Indonesia? Mengapa? Ayo kita bahas. Halo Sainsikers, kembali berjumpa bersama saya, Denny Darko. Tidak ada yang namanya misteri, yang ada adalah tanda-tanda yang kita semua coba untuk mengerti. Batalnya banyak industri atau pabrik-pabrik dibuka di Indonesia, ini menambah panjang daftar banyak pabrik yang sudah menolak untuk membuka cabang mereka atau memindahkan tempat produksi mereka di Indonesia. Dan hal ini direspon negatif oleh banyak orang. Saya tidak tahu apakah karena mereka ini suka menyebarkan berita buruk, tapi bagaimana kalau saya katakan bahwa mereka ini sesat pikir. Mari kita telah. Oke, batalnya perusahaan LG dengan anak-anak perusahaan yang lainnya yang seharusnya membuat pabrik baterai di Indonesia yang berbahan baku dasarnya adalah nikel. Apalagi Indonesia salah satu penghasil nikel terbesar di dunia bisa dibilang. Ditariknya juga investasi mereka sebesar 126 T kurang lebih. Kalau untuk Lego sendiri, Indonesia ini bukan dibatalkan tapi tidak terpilih ya. Bahasanya tidak terpilih, yang dipilih sekarang adalah Vietnam. Lantas banyak juga netizen yang kecewa apakah pada akhirnya Indonesia ini nggak bisa bersaing seperti negara-negara Cina yang menjadi negara industrial, Jepang, dan negara lain yang maju karena industri mereka. Menurut Mas Denny Darko? Memang nggak akan. Indonesia nggak akan pernah bisa menyaingi Vietnam, China, Kamboja, dan negara-negara yang ada di Asia Timur itu tadi. Itu jawaban saya. Dan harusnya kontennya berhenti di sini. Nah, tapi kalian pasti penasaran kenapa hal ini terjadi. Sebenarnya ini mudah sekali. Karena ya ingin saya katakan bahwa orang Indonesia itu nggak se-efektif dan seproduktif orang-orang di Vietnam dan China. Mau sekeras apapun mereka berusaha. Tersinggung? Silahkan. Kalian menganggap saya ini menjelek-jelekan bangsa sendiri? Coba dengarkan dulu berikut ini. Jadi, saat pemerintah Cina itu mengirimkan bantuan atau komitmen mereka untuk membangun fasilitas-fasilitas seperti pelabuhan, perumahan atau apa di Indonesia, mereka ini bahkan beserta kesepakatan itu mengirim tenaga kerja dari China juga ke Indonesia. Mengapa seperti itu? Saya pernah diceritakan oleh satu teman yang memang bekerja di sana. Jadi kalau orang-orang ini, itu misalkan mereka diminta untuk yang sederhana bangun ruko, maka mereka itu akan bekerja itu benar-benar selama mungkin sekitar 18 atau 16 jam mereka bekerja. Sisanya untuk makan dan tidur dan sudah tentang itu saja. Jadi kebayang kayak orang-orang dari China itu didatangkan, mereka membangun, dan mereka kalau nggak bangun, ya mereka artinya sedang tidur. Kalau nggak tidur, mereka sedang makan. Kalau nggak makan, ya mereka mungkin sedang beristirahat sejenak. Tapi apa bedanya dengan orang kita? Orang kita misalkan, karena Indonesia ini mayoritas adalah penganut Islam, maka para muslim ini tadi pasti akan meminta waktu untuk sholat yang artinya ada sekitar 3 waktu selama ya mereka bekerja itu tadi yang akan digunakan untuk waktu sholat. Belum lagi orang Indonesia ini, kalau mereka datang, mereka itu nggak langsung kerja, tapi mereka itu ngopi dulu, ngerokok dulu. Istirahat yang sejatinya 1 jam, mungkin bisa molor lebih panjang, dan mereka akan sangat santai. Belum lagi ditambah, nanti ada selamatan 3 harian tetangga yang meninggal. Terus selamatan 7 hari bapak tetangga yang meninggal. Selamatan 30 hari dari om tetangga yang meninggal. Belum lagi nanti misalkan harus datang ke khitanan anak ponakannya. Dan ini akan terus panjang bertambah. Terutama saat misalkan ya adat di tempat itu tadi akan lebih pekat lagi. Di Bali misalkan, itu orang datang upacara bisa banyak sekali waktunya. Jadi pasti akan lebih efektif jika orang China itu yang diminta untuk mengerjakan hal itu tadi. Lalu kita akan tahu bahwa sejatinya bangsa kita ini memang bukan bangsa industrialis. Bukan orang yang akan bisa mengerjakan hal tersebut kecuali mereka ini dikeluarkan dari lingkungannya. Orang Indonesia kalau dilempar ke China, kalau dilempar ke Jepang, atau ke Korea, atau misalkan Tengku Firmansyah, nggak tahu Tengku Firmansyah, suaminya Cindy Fatika Sari, kalian googling aja, itu dipindahkan ke Kanada, ya dia akan bekerja dengan jam yang
seperti orang-orang di sana bekerja, yang mana waktunya akan sangat efektif. Orang Indonesia ini hidup di belahan bumi bagian khatulistiwa, yang mana cuacanya cuma ada 2, mereka sangat santai, di mana cuaca sepanjang tahun ini akan hampir sama dengan semua waktu di tahun-tahun yang lainnya. Dan ya saya ingin katakan bahwa kita ini memang nggak diciptakan untuk disiplin mengerjakan sesuatu, dan kita akan benar-benar mengerjakan itu secara tepat waktu. Oke. Lantas apakah tidak ada harapan sekali bagi Indonesia maju dengan cara menjadi negara industrial? Mengapa harus terjadi negara industrial? Jadi kalau saya ingin melihat di sini adalah sama seperti saat apakah seekor monyet akan disuruh berlomba berenang dengan ikan? Apakah ikan juga disuruh memanjat pohon pisang untuk memetik pisang? Saya pikir kita memiliki kodratnya. Mereka pun memiliki kodrat mereka. Dan kita sebagai negara Indonesia, kita harusnya tahu bahwa kita ini dikaruniai alam yang sedemikian kaya raya, sedemikian indah. Maka kenapa nggak kita melakukan sesuatu yang memang kita sudah ahli di bidangnya? Yaitu apa? Misalkan seperti Bali, orang-orang akhirnya datang dari seluruh mancanegara untuk berlibur di sana. Kenapa nggak di seluruh Indonesia yang alamnya memang indah? Ini dibuat seperti Bali. Nggak plek-teplek harus benar-benar seperti Bali, tapi paling tidak kalau ternyata di tempat tersebut wisata atau kekayaan alam ini akan bisa dikemas dengan lebih baik, maka orang-orang akan berdatangan. Belum ditambah bahwa negara kita ini adalah negara yang sangat lekat dengan budaya tutur. Betul ada budaya tulis, tapi orang Indonesia itu nggak suka menulis. Dan kita semua setuju, nggak suka membaca juga. Maka bukan artinya kita meninggalkan sama sekali, tapi ayolah kita kuatkan di bidang yang itu tadi. Tapi banyak sekali orang-orang yang berharap Indonesia ini bisa menjadi negara maju ya sepesat perkembangan Singapura ataupun Jepang dengan mengandalkan bonus. Singapura bukan negara industrialis. Iya. Iya. Cuma termasuk sekarang termasuk apa yang diomongkan Pak Wapres ya. Jepang pun itu sebenarnya bukan negara industrial akhirnya. Dia ini menjadi negara riset, negara yang merancang, negara yang mencipta. Maka kita akan tetap mati jika kita ikut dalam perlombaan untuk ya tadi itu melawan kedijayaan negara seperti China dan juga Vietnam. Kalaupun mau ada, ya kita harus, mohon maaf, komunis seperti negara-negara itu tadi. Komunis yang dimaksud di sini bukan nggak percaya sama Tuhan, tapi tidak mengedepankan urusan agama dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Yang artinya kita beragama ya untuk diri kita sendiri. Tapi nggak ada tuh nanti acara tabligh akbar atau misalkan KKR umat yang dilakukan di lapangan, itu nggak akan dilakukan. Karena kita memang akan sepakat menjadi negeri industrialis yang memang ya kita harus melakukan industri dengan ya itu tadi. Terutama di sini adalah digaji murah demi ya kemaslahatan bangsa. Oke, lantas kalau berbicara tentang kemajuan Indonesia, ada juga beberapa statement termasuk statement Pak Wapres yang tadi mau saya tanyakan adalah terkait bonus demografi, yang mana bonus demografi ini akan berada di puncak kemasannya di negara kita ini sekitar tahun 2030 hingga 2045. Betul. Diduganya. Nah, lantas banyak pro kontra juga dari situ. Mungkin ada Ferry Irwandi yang bilang nggak bisa menyalahkan rakyatnya, atau mungkin yang disiapkan itu hanya sumber daya manusianya atau rakyatnya, pemerintahnya juga harus bersiap. Di satu sisi juga ada yang berbicara tentang ya pasti mengarahnya lebih ke pemerintah, bahwasanya ya pemerintah juga harus bertanggung jawab atas bonus demografi ini. Salah satunya adalah Pak Anies, dia juga ngomong bonus demografi yang akan datang ini bisa menjadi sebuah hal baik ataupun bencana bagi kita semua, karena di saat kita nggak bisa memanfaatkan bonus demografi sebaik mungkin, ya disitulah nanti kedepannya banyak beban demografi yang terjadi juga, karena bisa aja nanti si anak muda yang udah nggak produktif lagi siapa nanti pas mereka jadi lansia yang menafkahi, mencarikan baju, pakaian, rumah dan lain-lain lah. Nah, menurut Mas Dian seperti apa? Yang dikatakan oleh dua orang itu tadi saya belum menonton, tapi kalau seandainya seperti yang disampaikan, maka mereka berdua ini hanya berperang di paparan normatif. Yang artinya apa? Saat menyampaikan bahwa bonus demografi ini bisa menjadi sesuatu yang positif dan negatif, mari kita ganti bonus demografinya dengan kitab suci atau agama. Kitab suci itu bisa menjadi satu yang positif, juga bisa menjadi sesuatu yang negatif. Dan bahkan semua hal dalam hidup ini bisa positif dan negatif. Nah, tapi kita seharusnya tahu bahwa positif dan negatif ini akan bisa kita bentuk jika kita bersama-sama. Ini sudah saya tiru nih kata-katanya Pak Anies dengan logatnya dia. Bersama-sama untuk kita meyakini bahwa ayo kita perbaiki ini dan tidak menjadikan ini kelompok per kelompok. Ada pemerintah, ada masyarakat,
kita bersama-sama. Kalau memang pemerintah ini melakukan kesalahan, mari kita tegur. Kalau ternyata masyarakat ini melakukan pelanggaran, ya mereka harus diproses secara hukum. Permasalahannya kita ini seperti suami istri yang sudah nggak ngomong, dan terus kemudian semua tingkah dan tabiatnya ini selalu dianggap sebagai satu hal yang negatif. Apa yang dilakukan pemerintah oleh masyarakat yang ya kelompok mereka ini selalu dianggap jelek. Apa yang masyarakat ini, pemerintah ini lihat untuk pemerintah yang kira-kira dianggap seperti itu, menganggap masyarakat ini selalu memprotes apapun yang diberikan. Maka saya nggak ingin berpolemik tentang itu, tetapi memang betul, bonus demografi artinya banyaknya orang ini akan equal dengan kemungkinan kita untuk mendapatkan cuan atau keuntungan yang lebih besar. Yang artinya apa? Kalau seandainya kita mengejar ini dalam paparan industri, artinya kan kita bisa memproduksi sesuatu dengan lebih banyak dan murah. Padahal bisa saja, misalkan kalau ternyata apa yang dilihat di belakang ini adalah hasil dari IP atau intellectual properties. Pokoknya nggak kalau ternyata Indonesia yang terdiri dari ribuan pulau dan ratusan suku ini bisa diekstrak budaya-budayanya, cerita-ceritanya, dijadikan sebuah produk budaya yang bisa kita sebarkan seperti dalam bentuk komik, video games, cerita di dalam perfilman, atau apapun, maka ini adalah pabrik yang nggak akan pernah kering. Bangsa Jepang aja yang memiliki budaya cuma satu itu aja, disepakati dari Jepang Utara hingga Selatan, itu bisa mengekspor kebudayaan mereka sampai kemana-mana. Korea Selatan yang jelas-jelas selalu diancam oleh meriam saudara mereka dari Korea Utara, itu menyebarkan K-pop, K-movie, K-drama, dan sebagainya. Indonesia dengan semua cerita yang terpapar dari Sabang sampai Merauke, dengan alam yang indah, dengan wajah yang berbeda-beda, ini harusnya jadi sesuatu yang akan bisa kita jual. Maka ini yang sebenarnya harus kita sadari dan kita benar-benar coba untuk ekstrak dan gali. Akankah berarti, maksudnya di pemerintahan, yang pasti di pemerintahan Pak Prabowo dan Gibran ini, kan ini berarti akan berjalan sampai 2029 dan kemungkinan akan 2 periode kan? Itu kan banyak juga itu. Kalau 2029 ya mungkin sampai 2030 yang mana mereka akan menempati kemungkinan mereka akan menjadi pemimpin, di mana di saat Indonesia mendapatkan banyak bonus demografi. Menurut Mas ini seperti apa nanti Indonesia ke depannya kalau memang pada akhir kita bisa memanfaatkan bonus demografi ini? Seperti masih kurangnya orang-orang yang melakukan riset, masih sedikitnya orang-orang yang mendaftarkan paten, masih sedikitnya orang-orang yang berkarya, membuat intellectual properties yang berdasarkan cerita-cerita lokal atau folklore yang mereka itu tempat mereka lahir. Kalau ternyata ini bisa digali dengan lebih dalam lagi, maka kita pun akan bisa masuk ke industri, tapi industrinya adalah industri IP, yang mana di situ kita lebih memiliki sebuah keluasan dalam masalah waktu, bisa memiliki sebuah keluasan dalam permasalahan teknologi, karena teknologi misalkan Indonesia ingin membuat mobil, itu sudah pasti nggak akan diizinkan oleh negara pemilik pengetahuan atau teknologi pembuatan mobil untuk dibagikan pada kita. Tapi kalau negara ini meniru kesuksesan komik seperti Dragon Ball, sampai itu bisa dibuat sebuah karya yang sangat luar biasa, beranak pinak hingga menjadi banyak bentuk pop culture itu tadi, itu kalau menurut saya itu masih bisa dilakukan. Dan kita bayangkan kalau itu ya dipasarkan, nggak usah keluar negeri deh, tapi hanya untuk orang Indonesia saja, maka transaksi yang ada ini sebenarnya merupakan panas dalam yang bisa kita kelola tanpa harus keluar dari negara ini. Sama seperti saat kemarin itu ada sebuah cerita animasi yang berjudul Nacha, cerita tentang seorang anak remaja yang memporak-porandakan alam dewa dan dewi di mitologi Cina. Ini mengalami sukses luar biasa, mengalahkan film Disney hanya karena ditonton oleh hampir seluruh penduduk Cina yang jumlahnya 4 miliar. Jadi kita itu udah nggak perlu orang-orang di luar negeri saat kita akan bisa memiliki sebuah kekuatan yang akan sangat-sangat mengoptimalkan IP, local content yang kita miliki, dan identitas yang kita sekarang ini punya. Oke, tapi kan Indonesia ini selain memang memiliki IP yang banyak, tapi kan di satu sisi juga memiliki tanah yang kaya, di mana sayur mayur segampang sekali tumbuh, buah-buahan gampang sekali tumbuh. Hasil tambang juga. Gak masalah itu akan malah menambahkan sebuah. Jadi kita tempatkan IP ini ada di atas, kita tempatkan ini bukan di bawah, artinya di bawah itu nggak penting, tapi ini kita pergunakan sebagai penyokong hal yang di atas ini tadi. Sama seperti kondisinya, kalau alam dan
tambang atau hasil bumi itu ada di bawah tanah kita, karena itu perlu dikelola, maka orang-orang yang dengan budaya bertutur, dengan kemampuan berbudaya mereka, bayangkan kalau orang Indonesia itu memiliki kain, maka kain dari Sabang sampai Merauke ini diberikan ornamen yang berbeda-beda, maka inilah yang akan kita create untuk memperkuat apa yang ada di bawah sini. Sehingga nantinya, kalau saya pikir apapun yang kita miliki dalam budaya, ini bisa kita barterkan dengan apa yang dimiliki oleh orang-orang di luar negeri, sehingga hasilnya ini tadi dipergunakan untuk bisa mengelola hasil bumi dan alam yang memang kita miliki ini. Kita nggak perlu untuk jadi seseorang yang bisa mengolah nikel sampai menjadi baterai, atau mengolah misalkan kelapa sawit sampai menjadi minyak. Tapi kita pasti akan sangat bisa untuk membarter apapun yang kita miliki di dalam paparan intellectual properties ini tadi, atau ya apapun yang dihasilkan dari budaya bertutur dan budaya kita ini tadi, dengan sesuatu yang akan kita dapatkan ya dengan pengelolaan yang mungkin akan lebih adil, lebih benar-benar seimbang. Yang selama ini kita dibodoh-bodohi karena konon katanya di Papua itu digali semuanya, langsung dimasukkan ke kapal, dibawa ke luar negeri yang katanya itu tembaga, padahal sebenarnya di situ mengandung emas juga. Oke, terakhir, kalau memang Indonesia ini sebenarnya kaya dengan budaya yang bisa dimanfaatkan atau mungkin bisa dikemas lagi melalui mungkin IP tadi, lantas apakah Indonesia bisa bersaing dengan negara-negara yang dari dulu atau mungkin sudah lama memainkan industri tersebut? Menurut kayak Jepang kan mereka udah lama nih main di industri IP. Menurut Mas Devi? Bisa banget. Karena apa? Karena kita sudah mengetahui dan dibukakan jalan tentang dunia ini tanpa kita harus memulai. Contohnya dulu saat Amerika itu memproduksi mobil, Jepang itu belum mampu untuk membuat apapun. Sampai akhirnya mereka mendatangkan mobil Amerika, di tear down, dismantle, terus mempelajari satu demi satu, membuat satu demi satu, hingga akhirnya mereka bisa membuat mobil mereka sendiri, bersaing di era 80 dan 90-an, hingga sekarang mobil Jepang dan Amerika ini bisa disandingkan. Lalu saudara mereka di Korea Selatan ikut melakukan yang sama di akhir tahun 90-an, hingga lahirlah mobil-mobil Hyundai yang sekarang ini kita juga banyak pergunakan. Jadi kalau saya pikir kita nggak perlu merasa berkecil hati atau tertinggal. Bahkan saat sesuatu itu sudah dibabat alas atau sudah dibukakan jalan, artinya kita tinggal meneruskan. Kita nggak perlu melakukan trial and error, kita tinggal menggali budaya lokal yang bisa kita kemas ini tadi dan kita ajukan secepat mungkin. Apakah kalian setuju dengan apa yang saya katakan? Atau kalian menganggap saya ini hanya omon-omon belaka? Silakan tuliskan pendapat dan komentar kalian di sini. Jika video ini memiliki sebuah impact kepada pemikiran kalian, menimbulkan keresahan, maka coba untuk gali apapun yang ada di sekitar kalian. Sesuatu yang datang dari tempat kalian dilahirkan. Karena itu adalah sesuatu yang akan sangat unik, sangat identik, dan tidak akan bisa diambil dari diri kalian. Terima kasih, sampai jumpa dan salam.